Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sanindita dari kelas Agribisnis Hortikultura 2 dengan NIRAM 03.05.19.0090. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit nih tentang resiko dan ketidakpastian. Sebelum kita beranjak itu, saya akan membacakan risiko menurut Frank Knight yang dikutip dalam Robinson dan Barry tahun 1987, bahwa risiko itu menunjukkan peluang terhadap suatu kejadian yang dapat diketahui oleh pembuat keputusan yang didasarkan pada data historis pengalaman selama mengelola kegiatan usaha. Risiko ini juga menunjukkan peluang terjadinya peristiwa yang menghasilkan pendapat di atas atau di bawah rata-rata dari pendapat yang diharapkan. Risiko berhubungan jelas ya dengan ketidakpastian. Menurut Robinson dan Barry, risiko adalah peluang dari suatu kejadian yang dapat diperhitungkan dan akan memberikan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian. Nah, jadi risiko itu bisa menimbulkan kerugian teman-teman kalau kita tidak mencegahnya. Dan juga sedangkan ketidakpastian adalah peluang dari suatu kejadian yang tidak dapat diperhitungkan oleh pebisnis selaku pengambil keputusan. Nah, jadi risiko dan ketidakpastian ini sangat berhubungan. Kita ini bisa nih menganalisis risiko apa yang terjadi, akan tetapi ada ketidakpastian yang tidak bisa kita analisis, yang tidak bisa kita duga-duga, seperti itu. Sedangkan Johan Put tahun 2006 itu menyatakan bahwa risiko sebagai ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probabilitas kejadiannya. Menurut Kontur, ketidakpastian ini terkait akibat kurangnya atau tidak tersedianya informasi yang menyangkut apa yang akan terjadi. Ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dapat berdampak merugikan atau menguntungkan. Apabila ketidakpastian yang dihadapi berdampak menguntungkan, maka itu bisa disebut dengan opportunity. Sedangkan kepastian yang merugikan itulah yang disebut dengan resiko. Mengapa kedua itu berhubungan? Karena kita tidak tahu ya ketidakpastian yang akan muncul. Misalnya ketidakpastian yang tidak terduga-duga, bakalan mati listrik pada saat produksi, kan kita tidak bisa menduganya ya. Tapi ada juga ketidakpastian yang bisa menimbulkan peluang atau opportunity, yaitu misalnya kita membutuhkan pengeringan yang cepat. Kebetulan nih cuacanya sedang terik matahari, itu kan bisa membantu untuk melancarkan produksi. Dan di dalam setiap organisasi itu tentu terdapat tujuan dan sasaran yang harus dicapai, baik itu organisasi, dalam forum, atau di perusahaan. Itu ada tujuan dan sasaran yang dicapai ya teman-teman. Aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh organisasi atau perusahaan juga tidak terlepas dari berbagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan adanya berbagai faktor atau fenomena dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, organisasi menghadapi berbagai ketidakpastian, baik kecil, besar, maupun sedang, serta dapat menjadi ancaman atau bahkan peluang. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Ketidakpastian adalah keadaan, walaupun hanya sebagian. Dari ketidakpastian, informasi tentang pemahaman atau pengetahuan terkait dengan suatu peristiwa, dampaknya dan kemungkinannya terjadinya. Berdasarkan definisi tersebut, keterkaitan antara ketidakpastian dan risiko dijelaskan dengan definisi risiko seperti yang tertuang di dalam Standar Internasional Manajemen Risiko ISO 31000. Di dalam dokumen tersebut, risiko itu diartikan sebagai efek dari ketidakpastian yang terdapat pada tujuan organisasi. Lebih lanjut, Leo J. Susilo menerangkan bahwa risiko sering disebut dengan kombinasi dari dampak suatu peristiwa, termasuk dalam ini perubahan atau keadaan, dan digabungkan dengan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa tersebut. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa risiko dengan ketidakpastian ini sangat berhubungan erat ya teman-teman. Akan tetapi ketidakpastian yang menimbulkan kerugian itulah yang disebut dengan risiko. Tapi ketidakpastian yang memunculkan peluang itu disebut dengan opportunity. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau yang kurang jelas bisa komen, dan kalian juga bisa tanya-tanya lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.